selanjutnya ini yang problem anak-anak milenial, Ustaz Rainuddin, yaitu yang tadi fanatisme. Oh. Jadi sumber apa tidak boleh kita fanatis? Nah itu pertanyaan yang mau kita bahas. Oke. Nah fanatisme, fanatisme kepada bukan lagi cuma perkara agama, tapi itu ada yang fanatik sampai grup bola itu, kayak agama, lebih agama ya. Melebihi agama. Bahkan kalau soal agama dia nggak masalah. Gitu. Kamu teleponan, kamu sudah sholat? Belum, tapi semalam nonton MU. Iya, nonton MU. Oh, bagus. Misalnya, kamu semalam sholat tahajud nggak? Enggak sholat. Nonton MU? Enggak. Gimana sih kok nggak nonton MU? Padahal waktu kalau nggak sholat tahajud biasa aja, tapi kalau nggak nonton MU jadi dimarahin. Dikecam ya gitu ya. Iya. Tuh. Sampai segitunya ya? Iya, kalau perempuan biasanya artis K-pop. Grup bolanya apa? Saya Juve. Oh, Juve. Juventus. Sorry ya, kita beda. Tapi bisa duduk. Oh iya, bisa. Saya Barca. Barca. Ya, tapi kan kita teman gitu. Iya. Ya beda nggak masalah. Iya, nggak ada masalah. Iya, tenang aja gitu. Itu fanatisme tuh. Kalau yang ceweknya biasanya sama artis Korea. Oh gitu? Artis K-pop. Fans ada ya? Iya. Bahkan saya punya teman, Sarinuddin, diceritakan bahwa temannya itu saking ngefansnya sampai segala sesuatunya itu tergantung pada fansnya. Wow, misalnya? Termasuk spray tidurnya fansnya, gambar sampai segitu ya? Iya. Bahkan yang aneh-aneh itu karena dia mungkin karena nggak paham ya, dia Muslim tapi nggak belajar Islam dengan baik mungkin. NATO itu logo klub bolanya. Padahal gitu ya. Itu NATO jelas nggak boleh kan di dalam Islam bertato. Nah tapi saking fanatiknya itu begitu. Sampai segitu jauhnya. Sampai segitu. Iya. Batasannya mencintai sesuatu atau mengagumi sesuatu itu apa? Oh, ini jadi kembali ke ini ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu kan salah. Iya. Ya kan? Maka kalau kita merujuk ke definisi fanatis misalnya, itu kan kecenderungan mencintai kepada sesuatu berlebihan. Itu yang kemudian tidak benar. Tapi dalam konteks berkeyakinan, beragama, fanatis dalam konteks kita setia terhadap ajaran agama kita, itu menjadi harus. Maka kalau ada ungkapan kita harus fanatis dengan agama kita, iya, nggak ada masalah, boleh. Yang masalah ada ketika sikap fanatis Anda itu, atau sikap fanatik seseorang terhadap agamanya itu mengundang dia untuk menjelekkan orang lain, menyalahkan orang lain. Itu yang problem, Bib. Padahal semakin fanatik kalau dalam konteks agama seharusnya semakin rendah hati. Rendah hati mestinya. Semakin dia menghayati keyakinannya, itu semakin tahu bahwa memang orang berbeda. Sehingga kemudian ada sikap ke dalam, ada sikap keluar. Sikap ke dalam kita yakin agama kita lah yang paling benar. Tapi pada saat yang sama, keyakinan bahwa agama kita paling benar, jangan dibawa keluar untuk menyalahkan orang lain, meskipun kita salah. Iya, kalau kita gak yakin kita paling benar, ngapain milih agama itu. Maka sebetulnya kalau ada orang bilang semua agama benar, dia harus ditambahi belum titik. Benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu baru, itu baru masalah toh. Kalau kemudian sama-sama ya derajatnya ya enggak ada. Tapi ngefans sama klub atau pemain bola atau sama film atau pemain film Korea itu sah-sah saja menurut. Kata kunci tadi, Bid, jangan melampaui batas gitu loh. Kalau ngefans klub bola sampai kemudian nggak ngurus istri ya, atau uang belanja mesti kasih keluarga terus dipakai untuk beli jersey misalnya gitu ya, itu yang kelewatan ya. Tapi terus Korea misalnya gitu, terus kemudian sampai berlebihan ya, terus kemudian misalnya meninggalkan yang menjadi kewajibannya, itu ya masalah. Tapi kalau dalam batas kewajaran ya senang terhadap apapun, mau apakah itu grup tertentu, silahkan. Itu kecenderungan ke. Tadi kan masalahnya afiliasi ya, kita nggak bisa mencegah toh. Nah, misalnya apa? Sekarang saya tanya, Bib, alasannya apa? Kok Habib senang sama Juve? Loh, nggak bisa dijelaskan toh? Nggak bisa, sangat subjektif. Sama orang lain juga begitu. Kenapa kok Anda suka sama grup apa tuh? Yang Korea tadi? Ini apa, film Korea? Film Korea atau drama Korea? Saya juga nggak tahu soal itu. Nggak, tapi paling tidak itu kan
hal yang kita tidak tahu. Iya. Ya maka yang kita sampaikan yang penting tidak Berlebihan. Sikap berlebihan itu menurut saya salah satu sebabnya apa? Ya karena bangun tembok itu loh, bangun tembok itu terlalu tinggi sehingga jarang ketemu sama orang, jangan ngobrol-ngobrol kayak gini, jarang ngopi. Nah, itu masalah. Tembok, apalagi itu tembok di hati kan. Oh berarti. iya, makanya. Tembok fisik aja kita sama tetangga seharusnya jangan tinggi-tinggi. Iya betul. Biar suara tetangga kalau lagi kelaparan itu kita bisa bantu. Betul, nah, kalau saya itu menafsirkannya itu gini, Ustaz Nurdin. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi itu saya kok kalau untuk generasi milenial jangan angkat suara melebihi suara nabi. Itu biasanya saya juga tafsirkan gini. Jangan kamu ngefans kepada sesuatu melebihi kamu ngefans kepada Nabi Muhammad. Itu, bagus sekali itu tafsir yang saya kira substansinya ya begitu ajaran agama. Iya. Jadi saya bilang nggak apa-apa ngefans sama pemain bola, nggak apa-apa ngefans sama artis K-pop. Yang penting jangan sampai kamu ngefans kepada mereka melebihi kamu ngefans kepada Nabi Muhammad. Sehingga jangan sampai kamu ikut mereka tentang sesuatu yang Nabi Muhammad tidak memperbolehkan kamu melakukan itu. Kalau yang diperbolehkan silahkan. Iya, gitu, ya. Betul. Nanti kalau kita rujuk ke surah 9 ayat 24 itu redaksinya adalah Allah menyebut sekian hal yang dikatakan kalau seseorang itu ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilih gitu ya. Jangan kamu mencintai melebihi Allah, Rasul dan berbuat baik, berjuang di jalan Allah. Iya. Nah, kira-kira begitu kalau redaksinya itu. Sehingga kemudian ya mencintai apapun, apalagi termasuk keluarga ya wajar-wajar saja. Iya. Tapi tadi jangan melampaui batas, dosisnya kelewatan, apalagi sampai kemudian mencintai sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak suka. Iya. Nah, kayak Obat gitu, aja kalau kelewatan Oh kita iya, nggak apa-apa. keracun. Iya, masalah kira-kira gitu. Oke, kemudian ini yang ketiga, Ustaz Nurdin. Yang ketiga itu adalah mudahnya generasi milenial ini tersinggung, Ustaz Nurdin. Ngegas gitu ya? Ngegas, dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngegas, ngegas kok dikit-dikit. Gitu. Iya gitu ya.